Halo semuanya, perkenalkan saya Augus Jolede dan di sini kita akan membahas suatu atau sebuah masalah yang dimana masalah tersebut sangat beredar di kancah nasional maupun di kancah internasional. Untuk tahu apa masalah tersebut, silakan tonton dulu video yang selanjutnya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Kami berharap tentunya dengan proses penegakan hukum ini akan membawa dampak, akan menimbulkan pengaruh terhadap semua pihak, terutama kami juga berharap semua kementerian yang memberikan pelayanan publik melakukan proses perizinan, para menterinya paling tidak campur tangan dan turun tangan untuk melakukan kegiatan pengawasan sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat. Jadi, dari video yang tadi, apakah teman-teman tahu kenapa di negara kita masih sering ditemukan jalan rusak, bantuan sosial tidak merata, atau fasilitas umum yang kurang layak, padahal anggaran yang dikeluarkan itu besar? Apakah ini murni kekurangan dana, atau sebenarnya ada masalah yang lebih serius? Jadi teman-teman, di video kita akan membahas secara lengkap tentang korupsi, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, bagaimana cara kerjanya, sampai contoh kasus seperti yang kita lihat di video yang sedang viral tadi. Dan yang paling penting, kita juga akan membahas dampaknya serta bagaimana
seringnya kita menyikapi masalah ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas apa itu korupsi. Yang pertama, kita mulai dari pengertian dasar. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi, ataupun kelompok yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau negara. Artinya, korupsi tidak selalu berbentuk mencuri uang secara langsung. Korupsi bisa terjadi ketika seseorang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, mengambil keputusan yang tidak adil demi keuntungan tertentu, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan di sini jadi intinya dari korupsi itu sebenarnya adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun beberapa jenis-jenis korupsi. Sekarang kita bahas jenis-jenis korupsi yang sering terjadi. Pertama, penyalahgunaan jabatan. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, misalnya menunjuk perusahaan tertentu tanpa proses yang adil. Dan yang kedua, suap atau gratifikasi. Ini adalah pemberian uang, hadiah, atau fasilitas agar seseorang mengambil keputusan tertentu. Ketiga, markup. Anggaran di sini, harga suatu proyek dinaikkan secara tidak wajar. Misalnya, yang seharusnya proyeknya 1 M dilaporkan menjadi 2 miliar. Dan yang keempat, penggelapan dana. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah diambil untuk kepentingan pribadi. Dan yang kelima, nepotisme. Memberikan jabatan atau kesempatan kepada keluarga atau orang dekat, bukan berdasarkan kemampuan tetapi karena hubungan. Jadi dari jenis-jenis korupsi di atas itu sangat sering terjadi di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan sekitar ataupun di luar sekitarnya kita. Jadi itu adalah kasus yang sangat merugikan dan hanya menguntungkan kepribadiannya sendiri bagi itu seorang pelaku, begitu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus yang ditampilkan dalam video tadi. Kalau kita analisis, biasanya pola yang terjadi seperti ini awalnya adalah sebuah program atau proyek yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya pembangunan, bantuan sosial, atau pengadaan barang. Namun dalam prosesnya ada pihak yang memiliki kekuasaan. Kemudian kekuasaan itu disalahgunakan. Anggaran mulai dimanipulasi, proses pengawasan dilemahkan, dan akhirnya terjadi kebocoran dana yang menarik. Korupsi seperti ini jarang dilakukan sendirian. Biasanya melibatkan beberapa pihak sehingga disebut sebagai korupsi sistematis.
Akibatnya, hasil sampai ke masyarakat tidak maksimal, bahkan gagal total. Dari kasus tersebut, di lingkungan ataupun di sekitaran teman-teman pasti mengalami kasus seperti ini, ataupun ada beberapa oknum begitu yang melakukannya, sehingga korupsi ini terjadi karena seseorang ataupun si oknum ini tertarik dengan uang ataupun hasil yang dikeluarkan nanti akan tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah begitu. Jadi apakah teman-teman punya ataupun ada yang teman-teman rasa kasus yang ini ataupun kasus korupsi ini ada di sekitar teman-teman? Jika ada, bisa tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan bahas dampak dari korupsi. Adapun beberapa dampak dari korupsi. Dampak korupsi itu sangat luas dan sangat serius. Yang pertama, kerugian negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru hilang karena perbuatan oknum tertentu. Yang kedua, pembangunan terhambat, proyek tidak berjalan dengan baik atau kualitas hasilnya sangat rendah atau bahkan lebih rendah lagi. Ketiga, meningkatnya kemiskinan karena bantuan tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dan keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat. Orang jadi tidak percaya lagi pada pemerintah ataupun sistem, dan dampak jangka panjangnya adalah rusaknya moral dan budaya masyarakat. Jadi dari dampak korupsi tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ataupun kehidupan di lingkungan sosial, bahkan di lingkungan negara. Bisa saja karena perbuatan korupsi negara-negara ini akan hancur karena masyarakatnya sudah tidak percaya lagi dengan peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah. Dan dari perbuatan korupsi tersebut, maka kepercayaan dari masyarakat hilang dan tidak mau mendengar lagi tentang peraturan ataupun sistem dari pemerintah. Gitu. Di sini lagi kita akan membahas dari penyebab terjadinya korupsi. Pasti banyak yang bertanya, kenapa sih korupsi bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya integritas atau kejujuran, lemahnya sistem pengawasan, kesempatan yang terbuka, tekanan lingkungan dan budaya yang permisif terhadap korupsi. Ketika seseorang punya kekuasaan, ada kesempatan, dan tidak ada pengawasan yang kuat, maka risiko korupsi akan semakin besar. Jadi, korupsi itu terjadi ketika adanya celah seseorang untuk
melakukan tindakan tersebut sehingga kejujurannya menjadi bukan menjadi tapi kejujurannya sudah tidak dijalankan lagi, melainkan karena tergiur dengan materi, kejujuran pun dimusnahkan. Jadilah ketika ada kesempatan maka ia menggunakan kesempatan itu, padahal kesempatan itu seharusnya ia tidak melakukannya begitu. Jadi dari penyebab korupsi ini, yang pertama tadi adalah kejujuran. Jadi penyebab korupsi itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Maka seorang pemimpin itu harus yang jujur dan betul-betul jujur dari awal jabatannya hingga akhir jabatannya begitu. Jadi untuk menentukan untuk mendapatkan pemimpin yang jujur itu sangat susah di masa sekarang ya. Ya, betul. Sangat susah karena hampir kebanyakan orang tergiur dengan materi sehingga kejujuran itu susah lagi untuk ditemukan. Jadi dapat saya simpulkan dari pembahasan kita bisa memahami bahwa korupsi adalah masalah yang kompleks, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kita semua punya peran sekecil apapun itu, mulai dari bersikap jujur, tidak mengambil hak orang lain, dan berani menyatakan tidak pada korupsi, karena masa depan yang bersih dimulai dari tindakan kita hari ini. Terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang korupsi dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, tetapi itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang saya ketahui. Dan sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di komen, like, and subscribe. Terima kasih. Sekarang apa pandangan saya tentang korupsi? Menurut saya, korupsi adalah masalah serius yang harus dilawan bersama. Karena korupsi bukan hanya soal uang, tetapi soal keadilan dan masa depan. Korupsi merampas hak masyarakat, menghambat kemajuan, dan merusak kepercayaan. Yang penting, kita tidak boleh menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab, maka korupsi akan mulai pelan-pelan hilang dari lingkungan sekitar ataupun di negara kita ini. Jadi bagi pejabat ataupun yang menjabat, ayo jalankan wewenang kalian dengan jujur dan bertanggung jawab, karena ketidakjujurannya kami sebagai masyarakat kecil sangat terpukul, karena sesuatu yang dikorupsi itu karena bagian dari hak masyarakat atau bagian dari haknya kami. Jadi itulah pandangan menurut saya gitu. Jadi dapat saya simpulkan dari pembahasan kita bisa memahami bahwa korupsi adalah masalah yang kompleks,
tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kita semua punya peran sekecil apapun itu, mulai dari bersikap jujur, tidak mengambil hak orang lain, dan berani menyatakan tidak pada korupsi, karena masa depan yang bersih dimulai dari tindakan kita hari ini. Terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang korupsi dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, tetapi itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang saya ketahui. Dan sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di komen, like, and subscribe.